Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang cara belajar efektif. Kalian harus tahu bahwa belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Jadi kita wajib menuntut ilmu. Nah, dan menuntut ilmu ini adalah dimulai dari sejak kalian lahir sampai liang lahat. Ya, bagaimana bisa ya? Karena ketika kita lahir, kita sudah belajar untuk bagaimana bisa meminum susu, bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa berjalan, dan setelah besar kita dituntut juga untuk belajar di sekolah. Nah, belajar ini memang memiliki arti yang sangat luas, tapi belajar ini selalu diidentikan dengan belajar siswa di sekolah, gitu ya. Nah, sayangnya meskipun belajar ini selalu dilakukan setiap hari, tapi banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Nah, padahal anggapan ini justru akan membuat kegiatan belajar itu menjadi tidak menyenangkan. Nah, di sini ada beberapa cara yang efektif untuk belajar. Saya akan kemukakan. Nah, yang pertama adalah rasa kebutuhan untuk belajar. Ketika kamu merasa membutuhkan untuk belajar, maka kamu akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, kesungguhan ini merupakan hal yang tidak hanya belajar saat mood saja, tapi pada waktu kapanpun kalian bisa belajar tanpa merasa berat. Nah, lalu yang kedua adalah belajar dimanapun yang kita suka. Nah, kalian bisa memilih spot-spot yang memang dirasa kalian membuat moodnya lebih naik. Misalnya kalian belajar di bawah pohon yang sangat rindang dengan angin yang sepoi-sepoi. Nah, itu juga bisa membuat mood naik. Atau misalnya kalian bisa berada di pinggir kolam ikan misalnya dengan air yang gemericik. Nah, itu juga kan bisa membuat mood juga lebih naik. Atau bisa tempat yang lain menurut kalian yang lebih menyenangkan lagi. Lalu yang ketiga adalah cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, kalian jangan belajar dengan sekaligus, dengan mata pelajaran yang sekaligus. Ini mau bisa membuat kalian stres. Nah, kalian bisa mencicilnya satu persatu dengan nanti mengulanginya kembali. Nah, cara itu akan lebih efektif. Jangan sampai kalian, biasanya nih di saat ujian itu sistemnya adalah sistem kebus semalam. Nah, ini tidak membuat efektif untuk bisa memahami pelajaran. Nah, lanjut, yaitu yang keempat, bagi waktu belajar. Kalian bisa membagi waktu belajar dan target untuk menentukan kapan harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Nah, dengan membuat jadwal, maka dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan lebih terstruktur dan rapi dengan sesuai dengan ekspektasi yang Anda inginkan. Nah, selanjutnya adalah berdiskusi, ya. Setiap siswa, setiap orang juga memiliki style belajar sendiri. Jadi pasti setiap kalian itu akan berbeda bagaimana cara belajarnya.
Ada yang menyukai belajar dengan sendiri, ada yang menyukai belajar ramai, berkelompok ya. Nah, jika Anda masih belum mengetahui style belajar Anda, maka tidak ada salahnya Anda mencoba untuk berdiskusi dengan teman, untuk bertukar pikiran dan materi pelajaran. Nah, jika Anda merasa nyaman, maka lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Nah, lalu kalian berdiskusi dengan teman menjadi cara belajar yang efektif. Lalu selanjutnya adalah cari cara yang membantu konsentrasi. Nah, berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar setiap orang kan berbeda-beda. Nah, jika Anda merupakan penikmat musik, maka untuk fokus harus diiringi dengan musik. Silakan Anda mengiringinya dengan musik. Lalu biasanya musik ini lebih efektif juga untuk mengerjakan soal-soal, tapi bukan pada saat menghafal ya, karena kalau menghafal konsentrasinya nanti bisa pecah. Tapi kalau untuk mengisi soal-soal itu kan lebih enak, lebih tenang juga. Nah, itu adalah cara untuk membantu konsentrasi. Lalu selanjutnya, pahami, jangan hanya menghafalkan. Nah, ini biasanya sistem belajar saat ini tuh selalu memfokuskan pada hafalan saja, padahal hafalan itu hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Jadi sebaiknya kalian memahami ilmu yang dipelajari. Selanjutnya adalah jangan malu bertanya. Nah, ini makanya suka ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Jika kalian memang tidak mengetahui atau belum menguasai ilmu yang kalian pelajari, maka alangkah baiknya kalian bertanya kepada guru atau kepada teman. Jangan malu ya. Selanjutnya, coba terus meski gagal. Nah, ada pepatah mengatakan kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Maka kalian ketika gagal harus terus bangkit dan berusaha lagi ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selanjutnya adalah sukai mata pelajaran. Nah, kalian itu harus menyukai mata pelajaran apapun ketika kalian ingin menguasai ilmu tersebut. Jangan sampai ketika misalnya ada di antaranya anak yang belajar matematika, aduh saya bingung dengan rumus ini, saya pusing dengan rumus-rumus yang ada, akhirnya tidak suka dengan pelajaran itu. Padahal kalau kamu berusaha untuk menyukai pelajaran tersebut, itu akan terasa sangat menyenangkan dan mudah gitu ya. Jadi jangan sampai merasa takut dengan pelajaran tersebut, ya, sampai parno terhadap pelajaran tersebut. Dicoba ya. Nah, selanjutnya adalah manfaatkan fasilitas yang tersedia. Nah, di zaman sekarang ini adalah fasilitas belajar itu tidak hanya tersedia dalam bentuk buku atau soal-soal yang ada di sekolah, tapi sekarang itu banyak media seperti internet, dari YouTube atau dari televisi. Nah, bahkan ini menjadi media yang menurut saya ini sangat menyenangkan ya, tidak boring, karena ada berbagai banyak gambar yang bisa membuat mood kalian lebih menyenangkan, atau bisa menjadi cara belajar yang efektif juga. Nah, selanjutnya adalah membuat review atau peta materi. Nah, setelah kalian mempelajari pelajaran, kalian bisa membuat peta konsep misalnya, atau reviewnya seperti apa setelah belajar, supaya kalian bisa memahami, oh ini poinnya ini intisarinya. Ternyata kalau dibuat peta konsep itu lebih gampang untuk dipahami.
Nah, selanjutnya yaitu kalian membuat kesimpulan. Setelah kalian mempelajari materi, maka kalian bisa menarik kesimpulan. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari pelajaran tersebut yang bisa kita baca berulang-ulang untuk membuat ilmu semakin tertanam dalam otak kita. Nah, selanjutnya ada coba latihan soal. Nah, mengerjakan latihan soal ini atau memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari ini bisa membuat kita lebih memahami pelajaran tersebut, ya, atau kita bisa menguasai ilmu tersebut. Lalu yang terakhir, jangan lupa berdoa. Nah, ini berdoa jelas ya, karena sepintar apapun kita, tetap ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa cara lagi untuk belajar efektif menurut para peneliti. Salah satunya adalah olahraga. Nah, pada penelitian 2013 mengatakan bahwa dengan berolahraga 15-30 menit, maka ini akan membuat pengetahuan kognitif kita menjadi lebih fokus terhadap pelajaran. Nah, itu adalah cara belajar yang lebih efektif menurut penelitian. Nah, sekian dulu materi dari Ibu. Semoga kalian bisa membuat cara-cara belajar efektif ini menjadi lebih menyenangkan dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.